Ya, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Jusen Petezina. Saya akan menjelaskan tentang 8 pokok pembahasan. Yang pertama, sistem komputer secara umum. Yang kedua, peralatan masukan teks. Ketiga, peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Keempat, peralatan output. Yang kelima, percetakan. Yang keenam, memori. Yang ketujuh, format penyimpanan data. Yang kedelapan, kecepatan prosesor. Yang pertama, sistem komputer secara umum. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Definisi sistem komputer. Sistem komputer secara umum dapat didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Menurut buku ajar pengantar ilmu komputer, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data. Berikut peralatan masukan teks. Peralatan masukan teks adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Data yang dimaksud dalam hal ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau gerakan. Perangkat ini bekerja atas perintah dan kontrol yang dikirimkan dari pengguna. Masing-masing perangkat input akan mengirimkan data yang berbeda ke komputer. Misalnya, input device mouse pasti memiliki fungsi dan perintah yang berbeda dengan perangkat keyboard. Usai data dimasukkan melalui input device, komputer akan memproses kemudian mengeluarkan hasilnya melalui output device. Lanjut, peralatan penempatan posisi dan petunjuk. Interaksi manusia dan komputer melibatkan berbagai peralatan dan teknik yang mempengaruhi posisi dan petunjuk yang digunakan. Berikut adalah beberapa peralatan dan petunjuk yang sering digunakan dalam interaksi ini. Pertama, keyboard digunakan untuk memasukkan teks, data, dan memberikan perintah ke sistem operasi atau aplikasi. Keyboard memiliki berbagai tombol, termasuk tombol fungsi, alphanumeric, kontrol, dan numerik. Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor di layar dan mengontrol navigasi visual. Tombol kiri digunakan untuk memilih objek, sedangkan tombol kanan digunakan untuk membuka menu pintas. Joystick digunakan dalam permainan dan aplikasi yang memerlukan kontrol responsif. Joystick memungkinkan gerakan kursor atau objek dapat dalam 4 arah dalam dasar dan seringkali dilengkapi dengan kontrol tombol Z tambahan. Lanjut, keempat, peralatan output. Perangkat output dalam interaksi manusia dan komputer berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan komputer kepada pengguna. Perangkat ini memungkinkan pengguna atau untuk melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang dihasilkan oleh komputer. Beberapa contoh perangkat output yang umum digunakan meliputi monitor, menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, atau video. Printer mengubah data digital menjadi bentuk fisik seperti dokumen cetak. Speaker menghasilkan suara dari hasil pemrosesan komputer. Proyektor memungkinkan tampilan visual dalam skala besar. Perangkat output sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh komputer dapat dipahami dan diinterpretasikan oleh pengguna. Dengan perangkat output yang tepat, pengguna dapat melakukan interaksi yang lebih efisien dan produktif dengan komputer. Yang kelima, percetakan. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, termasuk perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna agar mudah digunakan oleh manusia. HCI berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik dan memastikan sistem komputer dapat berdialog
dengan penggunanya seramah mungkin. Interaksi manusia dan komputer meliputi ergonomi dan faktor manusia, di mana ergonomi fokus pada karakteristik fisik mesin dan sistem, sedangkan faktor manusia berkaitan dengan perilaku manusia dalam menggunakan mesin dan alat teknologi. HCI juga mempertimbangkan aspek-aspek keseluruhan dan dari interaksi, mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak, dan bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik dan memaksimalkan efektivitas dan efisiensi komunikasi atas manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer telah merubah drastis menjadi lebih santai dan menyenangkan, memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan komputer seakan-akan sedang berbicara dengan teman baik. Lanjut ke 6, memori. Memori dalam interaksi manusia-komputer atau HCI. Memori manusia jenis utama sensorik atau sangat singkat, eh, lebih 1 detik. Jangka pendek working atau memori 7 lebih dari 2 item atau 20-30 detik. Jangka panjang atau tak terbatas permanen. Peran HCI: pengguna mengingat shortcut keyboard, layout antarmuka, atau pola navigasi. Desain UI harus memanfaatkan cooking atau kelompokan info agar tidak overload working memory memori komputer. Jenis utama RAM, uh, volatile, akses cepat, strong atau HDD atau SSD, persistent, change, super cepat untuk data sering diakses. Peran di HCI: sistem simpan reward interaksi. Teman-teman bisa lihat untuk personalisasi contoh atau komplit pencarian atau rekomendasi Netflix berdasarkan data masa lalu. Interaksi kedua, HCI optimal saat desain offload beban memori manusia ke komputer. Prinsip recognition over recall atau pilih ikon daripada ketik perintah. Ini kurangi kesalahan, tingkatkan efisiensi. Nah, kita lanjut di 7, format penyimpanan data. Format penyimpanan data dalam interaksi manusia komputer atau HCI. Format untuk manusia atau human. Teks plain text atau TXT, markdown, mudah dibaca, edit manual. Visual, gambar atau JPEG, dokumen atau PDF, Word, intuitif, dukung recognition memori, struktural, tabel atau CSV, JSON cantik atau indented, ringkas, kurangi kognitif load. Format untuk komputer, binary protokol seperti protokol buffer, SECPEC, cepat, efisiensi kompresi. Struktur JSON, database seperti MongoDB, query cepat, scalable. Serial list, Pickle atau Python, JSON atau MongoDB, simpan objek kompleks. Interaksi keduanya, HCI konversi otomatis JSON, UI tampilan agar user edit dan sistem proses ulang. Manfaat aksesibilitas atau screen reader, interoperabilitas atau API REST, kurang error, parsing. Prinsip progresif enhancement untuk format fleksibel. Lanjut di 8, kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor dalam interaksi manusia dan komputer. Kecepatan prosesor dalam interaksi manusia dan komputer sangat penting untuk menentukan kinerja sistem. Prosesor dengan clock speed
yang lebih tinggi dapat menjalankan lebih banyak instruksi dalam satu detik, yang berarti prosesor dapat menyelesaikan tugas-tugas linear atau yang hanya memanfaatkan satu core dengan lebih cepat. Namun, tidak semua aplikasi terancam untuk memanfaatkan semua core secara maksimal, sehingga kecepatan clock dan pada core yang tidak digunakan menjadi faktor yang lebih penting untuk kinerja aplikasi tertentu. Kesimpulan dari kita melakukan pembahasan hari ini, sistem komputer integrasikan input atau teks atau posisi, proses cepat, CPU tinggi, GHS, simpan atau memori, format efisien, output atau layar atau cetak untuk HCI optimal, desain fokus, usability atau Nielsen, visibility, feedback, tingkatkan produktivitas, aksesibilitas, dan pengalaman user seamless di era AI atau web. Ya, demikian dari penjelasan saya di hari ini. Terima kasih.